berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022. Bersama saya Romagus Cesar, kita akan merenungkan Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih sering mendengar berita, melihat di televisi, di media-media sosial, ada orang yang menjadi korban ketidakadilan dari sebuah peraturan atau hukum yang ditetapkan. Demi peraturan, demi hukum, lalu seseorang atau manusia dikorbankan. Seharusnya hukum dan peraturan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum dan peraturan bertujuan untuk mendukung dan membantu manusia agar semakin berkualitas hidupnya, karena terlindungi eksistensinya, terlindungi martabatnya. Saudari-saudara, kita mungkin masih ingat akan seorang nenek, namanya Nenek Mina, yang mengambil 3 buah kakao di sebuah perkebunan, lalu kemudian dia dituntut dan dihukum. Dia mengambil 3 buah kakao itu karena ingin menanam bijinya di lahan garapannya. Tapi kemudian dia dituntut dan dia mengembalikan 3 buah kakao itu dan meminta maaf kepada pemilik. Tapi dia tetap dihukum. Atau saudari-saudara, pada tahun 2020 atau 2021, ada seorang ibu di Riau, dia mencuri tandan buah sawit milik sebuah perusahaan negara senilai Rp75.000 pada 30 Mei 2020. Kepada polisi, ibu ini mengaku bahwa dia terpaksa mencuri tandan buah sawit untuk membeli beras. Sebab beras untuk makan 3 anaknya yang masih kecil sudah habis. Saudari-saudara umat beriman terkasih, atas nama dan demi hukum manusia dikorbankan. Nenek Mina mengalaminya. Seorang ibu di Riau juga mengalaminya. Ada orang-orang saudari-saudara yang karena tuntutan situasi, demi keselamatan jiwa, demi anak-anak, mereka harus
mengambil tindakan yang di mata hukum itu salah. Tapi mereka tidak punya pilihan. Karena ingin menyelamatkan nyawa anak, nyawa keluarga, atau nyawa sendiri. Secara etik moral ini tidak keliru. Karena nyawa lebih tinggi daripada sebuah aturan. Tapi itulah saudari-saudara, dalam prakteknya seringkali aturan itu diangkat tinggi, manusia malah dilecehkan martabatnya. Seakan-akan manusia lebih rendah daripada hukum. Seakan-akan nyawa manusia lebih murah daripada ketaatan kepada sebuah hukum. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, hukum dan peraturan itu menjadikan hidup itu lebih baik, lebih aman, lebih nyaman, baik sebagai pribadi maupun di dalam kebersamaan dengan orang lain, dengan sesama. Segala bentuk aturan dan hukum yang merendahkan martabat dan membelenggu manusia harus dihapuskan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kisah Injil hari ini memberikan dukungan dan peneguhan kepada kita untuk membangun peraturan dan hukum yang membela hidup manusia. Memang kalau kita membaca Injil, hukum Taurat itu melarang seseorang melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Memetik gandum adalah sama dengan memanen. Memecahkan bulir gandum itu disamakan dengan pekerjaan mengirik. Memisahkan isi gandum dan ampasnya disamakan dengan melakukan pekerjaan menampi. Oleh sebab itu mereka dituduh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Ingat, yang menuduh ini adalah orang-orang Farisi yang melihat murid-murid Yesus sebagai pelanggar hukum. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengeritik orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dengan mengemukakan 3 argumen. Yakni perbuatan Daud sebagaimana termaktub dalam kitab 1 Samuel bab 21 ayat 1 sampai 6. Yang kedua, tindakan imam pada hari Sabat dalam Imamat bab 24 ayat 5 sampai 9. Dan perkataan Nabi Hosea bab 6 ayat 6 yang dikutip oleh Yesus hari ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Demikian penegasan Yesus kepada orang-orang Farisi yang mempertanyakan mengapa muridnya melanggar hukum Sabat. Bagi Yesus, murid-muridnya memakan bulir gandum karena mereka lapar. Mereka memetik buah gandum untuk dimakan, bukan untuk dibuang, bukan untuk dipanen atau sengaja melakukan pekerjaan. Dipetik untuk dimakan, untuk menyelamatkan tubuh dari kelaparan, supaya mereka masih bisa beraktivitas, masih bisa mengikuti Yesus. Jadi di situ ada tuntutan kebutuhan fisik, kebutuhan nyawa yang harus dipenuhi. Orang tidak boleh mati hanya karena itu adalah hari Sabat. Itu yang dimaksud Yesus bahwa hukum itu mengabdi kepada manusia, bukan manusia untuk hukum. Karena itulah saudari-saudara, kita mendengar bahwa kemudian Yesus memberikan katakanlah penegasan mengapa itu harus dilakukan
dengan mengutip kitab Perjanjian Lama tadi, ketika Daud bersama dengan para pengikutnya, para prajuritnya, mereka lapar, mereka masuk ke dalam bait Allah, rumah Allah, dan mereka makan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Jadi demi nyawa mereka bisa makan dan tidak harus dipersalahkan untuk itu. Demikian juga ketika pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. Di sini Yesus mengatakan ada yang lebih tinggi daripada bait Allah, yaitu dirinya. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita juga mengalami situasi-situasi yang serupa, yang konkret dalam hidup bersama di dalam gereja, di lingkungan, dan sebagainya. Ada saja orang yang melihat yang kurang, yang melihat sesuatu sebagai pelanggaran, dan sebagainya. Yesus mengajak kita justru untuk berpikir, justru untuk membuka cara pandang yang baru terhadap sebuah peristiwa. Dalam situasi normal, hukum harus memang dilaksanakan. Tapi ketika berhadapan dengan ancaman kelaparan, ancaman nyawa, maka manusia itu lebih tinggi daripada hukum. Kegagalan menetapkan pilihan dan analisa itu akan membuat manusia dikorbankan. Yesus mengajak kita untuk membuka pikiran, untuk membuka mata bahwa segala sesuatu tidak bisa dilihat hitam putih saja. Ketika itu menyangkut martabat manusia, menyangkut urusan nyawa, nyawa harus diutamakan, bukan hukum. Semoga saudari-saudara kita bisa menghayati hukum dan peraturan dimanapun dengan tetap memperhatikan bahwa segala sesuatu harus mengabdi kepada kemanusiaan. Kita membutuhkan aturan, kita membutuhkan hukum. Tetapi hukum tidak boleh merendahkan kemanusiaan. Hukum tidak boleh merendahkan nyawa atau keselamatan jiwa orang. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau meneguhkan kami dengan firman-Mu, agar kami senantiasa menomorsatukan kemanusiaan, keselamatan jiwa, keselamatan nyawa, dan lebih lagi mengutamakan belas kasihan daripada persembahan. Kuatkan kami agar kami mampu menghayati setiap peraturan yang seharusnya mengabdi kepada kemanusiaan dan bukan memperalat manusia, mengorbankan manusia untuk hukum. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa penuh belas kasih kepada kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.